Shalom, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian di ibadah online EGC. Saya berharap kita semua sehat dan selalu bersyukur pada Tuhan dalam kondisi apapun. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Info dan kegiatan seputar EGC akan disampaikan melalui grup BASA di WA. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di EGC, baik itu persembahan maupun kepuluhan, dapat disalurkan melalui rekening BCA yang tercantum. Hari ini adalah minggu perjamuan. Mari kita siapkan hati dan perjamuan di rumah masing-masing. Sekarang mari kita siapkan diri kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat, mendengarkan kebenaran firman-Nya, dan jangan lupa catat hal-hal yang dirasa perlu. Saya percaya hari ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua. Kalau Anda berkenan, bagikan juga link ibadah online kita agar semakin banyak orang yang terberkati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan
yakin, kami yakin Tuhan. Engkau Lihat perbuatan ajaib tangan-Mu, karena itu ku yakin Mari jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan, mari katakan sebab ku yakin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban. Sekali lagi mari katakan beban jadi berkat Tuhan. Yes, haleluya Yesus. Kau Allah yang sanggup merubah malam jadi siang. Karena pun kami percaya hari-hari ini pun masa depan itu sungguh ada buat setiap kami. Iman kami mau berkata, kami percaya pada Tuhan apapun yang terjadi. Dan biar hari ini ya sebuah deklarasi iman kami, ku yakin dan percaya. Dan biar dari jawaban firman, dari pemberitaan firman-Mu jadi sebuah jawaban buat kami. Mari Roh Kudus berikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian. Sehingga hari ini setiap kami mendapat jalan keluar, mendapat terobosan yang ajaib. Karena Kau sendiri yang mewahyukan diri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Shalom jemaat EJC. Senang sekali bisa menyapa kembali setiap Anda dalam ibadah online minggu ini. Masih dalam seri khotbah masa depan sungguh ada. Kalau Anda masih ingat kemarin, kita belajar masa depan sungguh ada buat Anda dan saya. Maka kita perlu katakan tidak untuk pesimistis. Saya ingatkan kembali, pesimistis adalah sikap yang selalu melihat masalah atau problem dari sisi negatifnya dan tanpa sadar itu bisa ada dalam setiap hidup Anda dan saya. Apalagi ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang sukar dan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi mungkin seperti hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan yang perlu kita sadari, perlu Anda dan saya sadari adalah bahwa pesimistis tidak akan pernah membawa kita melangkah kemanapun. Bahkan kalau itu dibiarkan, kalau pesimistis dibiarkan itu di hidupmu, maka itu akan merusak hidupmu dan hidup di sekeliling kita.
Untuk lebih lengkapnya Anda bisa putar kembali khotbah saya minggu kemarin supaya untuk merefreshkan kita. Dan hari ini kita sama-sama akan masuk ke bagian kedua. Bagian tetap dalam masa depan sungguh ada buat Anda dan saya bila kita menghadapinya dengan optimis. Yes, judul khotbah saya bagian kedua ini adalah optimis. Haleluya. Yes, haleluya. Apa sih optimis? Nah, kita akan sama-sama belajar kenapa masa depan itu sungguh ada bila kita ini menjadi pribadi yang optimis. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Sekali lagi saya ulangi, apa itu optimis? Bapak Ibu, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau memiliki berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Kita akan belajar dari kehidupan Kaleb dan 10 pengintai lainnya. Kita akan belajar dari kisah tentang 12 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai ke negeri tanah Kanaan sebelum bangsa Israel maju untuk mendudukinya. Yang dilihat oleh ke-12 orang pengintai adalah hal yang sama, dan mereka juga membawa pulang hasil negeri itu untuk diperlihatkan kepada Musa dan bangsa Israel. Tapi perhatikan, tapi sikap atau cara pandang mereka itu membawa perbedaan atas apa yang mereka katakan tentang negeri Kanaan. Kaleb melihat dengan optimis, Kaleb berpandangan baik, tapi 10 orang lainnya punya sikap pesimistis, sehingga mereka mengatakan hal-hal yang negatif kepada Musa dan bangsa Israel. Mari sama-sama kita belajar, buka dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai yang ke-33. Bilangan 13 ayat yang ke-25 sampai yang ke-33. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah ke-12 pengintai dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya mereka bawa. Mereka sudah lihat, mereka bawa sama-sama. Ke-12 orang ini melihat hal yang sama dan membawa hasil yang sama. Tapi hal yang berbeda yang dikatakan. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkupu-kupu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Perhatikan di ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kata Kaleb, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, ke-10 orang pengintai lainnya, berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Perhatikan kalimat ini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Perhatikan apa yang 10 pengintai lain katakan. Orang pesimistis selalu akan mempengaruhi orang lain untuk menjadi sama pesimistisnya dengan mereka. Lalu firman Tuhan lanjut berkata gini, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dalam kisah ini kita melihat perbedaan antara orang
optimis dan orang pesimis dalam melihat suatu perkara. Hal yang sama mereka lihat, hal yang sama mereka nikmati. Tapi Kaleb yang optimis melihat segala sesuatunya dengan pengharapan yang baik. Sedangkan 10 pengintai lainnya pesimistis. Mereka selalu melihat dari hal yang kurang, dari hal negatifnya. Dan ujungnya tidak membawa mereka kemanapun. Tidak ada masa depan buat mereka. Tapi masa depan sungguh ada buat orang-orang yang memiliki sikap atau cara pandang seperti Kaleb, yaitu optimis. Pesimistis merusak kehidupan mereka dan orang di sekitar mereka. Yang akhirnya kita tahu orang Israel pun kehilangan kepercayaan dan akhirnya berontak kepada Tuhan. Kita tahu ujungnya tidak ada masa depan sama sekali buat 10 orang pengintai dan bangsa Israel. Kenapa? Karena kabar yang disampaikan, karena sikap pesimistis itu menular ke semua bangsa. Tetapi berbeda kalau Anda lihat, tapi hal yang berbeda dialami oleh Kaleb yang punya sikap optimis. Ada masa depan yang luar biasa buat Kaleb. Apa saja yang kalian dapatkan? Apa saja orang optimis seperti Kaleb yang dapatkan dalam hidupnya? Hal yang pertama yang dia dapatkan kalau Anda tahu pasti. Yang pertama adalah gini, dari angkatan itu, dari angkatan bangsa Israel, dari angkatan ke-12 pengintai yang sama-sama mendengar kabar itu. Kita tahu dengan pasti firman Tuhan mencatat hanya Kaleb dan Yosua. Orang-orang optimis itulah yang bisa menikmati janji Tuhan masuk tanah Kanaan. Yang lain tidak pernah bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan bukan hanya itu. Kaleb justru mendapat sebuah privilege yang luar biasa. Dia mendapat janji kota sendiri untuk kaumnya. Buat orang optimis, mereka bisa menikmati janji Tuhan. Yang kedua, apa yang didapatkan orang optimis? Orang optimis akan selalu mendapat kekuatan baru. Kalau Anda lihat ada orang-orang optimis, selalu ada energi cadangan dalam hidup mereka. Kayaknya nggak pernah habis semangat mereka. Yes, orang-orang optimis akan selalu melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, cara yang baik. Sehingga mereka selalu bersemangat dalam menghadapi apapun. Dan orang yang bersemangat adalah orang yang mampu menghadapi rintangan apapun di depannya. Dan yang ketiga, apa yang didapatkan orang optimis dalam hidupnya? Bapak Ibu, orang optimis akan selalu lebih bisa menikmati hidup. Enjoy their life. Ada sebuah statement yang berkata gini, bikin hidup lebih hidup. Yes, bila Anda ingin menikmati janji Tuhan dalam hidupmu, selalu ada semangat dan kekuatan baru, dan lebih menikmati hidup, maka jadilah pribadi yang optimis, pribadi yang mampu melihat atau berpandangan baik dalam segala situasi. Maka percayalah, masa depan sungguh ada buat setiap Anda dan saya. Haleluya! Mari katakan kepada dirimu sendiri, saya harus jadi orang yang optimis. Mari katakan dalam diri kita, saya harus jadi pribadi yang optimis. Pribadi optimis itu adalah gaya hidup atau kebiasaan yang dibangun terus-menerus di atas pengharapan yang kokoh. Yang membawa sukacita dan kekuatan buat orang itu dan sekelilingnya. Perhatikan, Bapak, itu untuk menjadi pribadi yang optimis, itu adalah sebuah gaya hidup, sebuah kebiasaan yang kita bangun terus-menerus di atas pengharapan yang kokoh. Dan itu akan membawa sukacita buat kita, kekuatan buat orang itu dan sekelilingnya. Yes. Dan hari ini yang akan kita belajar sama-sama bagaimana supaya setiap kita menjadi pribadi yang optimis seperti Kaleb. Bagaimana supaya kita bisa punya masa depan. Yes, kita akan punya masa depan. Masa depan itu sungguh ada buat kita kalau kita jadi pribadi yang optimis. Optimis seperti Kaleb. Dan hari ini kita akan belajar, ada 3 poin yang hari ini kita akan belajar sama-sama. 3 hal yang bisa membuat orang itu jadi seorang pribadi yang optimis dalam segala hal. Hal yang pertama, mari siapkan hatimu, siapkan catatanmu, dan kita akan latih. Kenapa? Ini adalah gaya hidup kebiasaan yang akan kita latih setiap hari, terus-menerus. Dan yang pertama untuk menjadi pribadi yang optimis seperti Kaleb,
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah gini, letakkan dasar pengharapanmu kepada sesuatu yang tidak bisa berubah, yang tidak pernah berubah atau kekal. Dan yang kekal itu hanya firman Kristus, janji Tuhan itu kekal. Yes. Karena kita tahu, optimis atau tidak, itu tergantung dari apa yang menjadi dasar pengharapan dan kepercayaan kita. Contoh, kalau kita percaya orang tua kita, papa kita, pasti mencukupi setiap kebutuhan kita, maka saya percaya kita sebagai anak-anaknya akan selalu optimis akan hari esok, akan selalu optimis ketika menghadapi masalah finansial, ketika kita punya sebuah kebutuhan. Kita nggak akan pernah khawatir, nggak akan pernah takut. Kenapa? Pengharapan kita tahu papa kita bisa mencukupi. Karena kita percaya Bapa kita selalu mencukupi kapanpun kita butuh. Itu pasti ada. Yes, karena pengharapannya, kepercayaannya. Itu kuat. Itu kokoh. Dasarnya dibangun atas sebuah kepercayaan. So, artinya, seberapa optimis kita hari ini, seberapa optimis kita menghadapi hidup ini, itu selalu berbanding lurus dengan seberapa Anda kenal Yesus. Perhatikan, ini penting. So, seberapa optimisnya kita hari ini dalam menghadapi hidup ini, itu akan selalu berbanding lurus dengan seberapa kenal Anda dengan Yesus. Kalau kita kenal dan punya pengalaman pribadi berjalan bersama Yesus, kita kenal dan kita punya pengalaman bahwa Yesus adalah Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya, maka masalah boleh datang dalam hidup kita, tapi engkau tidak akan pernah khawatir. Engkau tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena Anda kenal dan Anda punya pengalaman bersama Yesus. Contoh, kalau dulu saya ditolong, kali ini juga Tuhan pasti tolong dan mampukan saya. Yes, dasarnya pengharapan kita terhadap firman Tuhan. Firman-Nya berkata, 1 Korintus 10 ayat 13, masalah ini tidak akan melampaui kekuatanku. Pasti Tuhan berikan kemampuan dan jalan keluar. Yes, firman pengharapan kita menimbulkan optimisme. Contoh yang kedua, Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu selalu rancangan damai sejahtera. Berarti kali ini pun virus corona juga Tuhan punya maksud buat kehidupanku dan gerejanya. Tuhan Yesus tetap pegang kendali dan kita tidak perlu khawatir berlebihan. Ya, Bapak Ibu. Kalau dasar pengharapan kita kokoh, kuat terhadap firman Tuhan, terhadap sesuatu yang tidak pernah berubah, saya percaya kita akan selalu optimis menghadapi hidup. Tapi kalau Anda harapkan, Anda gantungkan harapanmu kepada sesuatu yang fana, kekuatan kita yang bisa berubah, harta benda kita, makanya kita ini susah untuk optimis. Karena kita tahu kemampuan kita. Saya percaya, kalau hari ini Anda tahu Anda punya Tuhan yang besar dan anugerahnya melimpah dalam hidupmu, Anda akan selalu optimis menghadapi kehidupan ini. Anda akan selalu berkata, karena Tuhan yang mampukan, karena Tuhan yang menjaga, karena Tuhan yang berjalan, maka semuanya pasti bisa berlalu. Yes. Hal yang pertama supaya menjadi orang yang optimis seperti Kaleb. Kaleb bisa berkata berbeda karena dia kenal, dia gantungkan harapannya, dia letakkan dasar pengharapannya pada sesuatu yang kekal, yaitu janji Tuhan bahwa Israel akan diberikan masuk dalam tanah Kanaan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, supaya kita bisa menjadi orang yang optimis dalam hidup ini. Kedua, yaitu gini, pastikanlah engkau dikelilingi dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang berenergi, dan orang-orang yang optimis pula. Hal yang kedua adalah pastikan dirimu dikelilingi dengan orang-orang yang positif, berenergi, dan optimis pula. Kenapa? Kalau sebelah Anda, kalau sekeliling Anda adalah ada orang yang suka menggerutu terus, saya jamin lama-lama, kelamaan Anda juga akan sering menggerutu. Apa sih menggerutu? Seringkali kita akan ketemu dengan orang-orang
Kalau belum apa-apa sudah bilang nggak bisa. Belum apa-apa, belum dicoba sudah ngomong sukar. Mati aku. Nggak mungkin. Maka saya percaya kita juga akan ikut down dan tidak punya kepercayaan, optimisme kalau itu bisa kita lakukan. Tapi bila sekeliling kita adalah orang-orang yang optimis, orang-orang yang berenergi, maka yang mereka katakan, pasti mereka akan berkata gini dalam suatu masalah, pasti ada jalan. Pasti bisa. Ayo semangat. Coba lagi kalau gagal. Maka saya percaya kalau di sekeliling kita ada orang-orang yang seperti itu yang selalu berkata bersemangat. Pasti bisa, coba lagi, jangan menyerah. Saya percaya kita juga akan menjadi semangat, mencoba lagi dan terus berusaha. Seperti yang Kaleb katakan, bilangan 13, ayat yang ke-30, dalam bahasa aslinya sebenarnya Kaleb berkata seperti ini. Ayo kita berangkat sekarang. Dan kita akan berulang-ulang menyerang mereka. Karena kita sangat sanggup mengalahkan mereka. Lihat perkataan Kaleb ini. Berulang-ulang. Kita akan menyerang mereka berulang. Bukan sekali dan menang. Tidak ada, harus persiapkan dirimu. Bahwa kehidupan memang tidak akan mudah mungkin. Tapi bukan berarti untuk kita menyerah. Kita akan berulang-ulang menyerang mereka. Dan kita pasti sanggup mengalahkan mereka. Perkataan yang sungguh berbeda. Perkataan optimis. Selalu akan mengajak orang lain juga optimis. Tidak takut gagal. Dan pantang menyerah. Yes. Maka pastikan sekeliling Anda hari ini adalah orang-orang yang positif. Orang-orang yang berenergi. Dan orang-orang yang selalu optimis. Maka saya percaya itu akan membuat Anda juga selalu dalam suasana optimis. Membuat Anda selalu maju, selalu mencoba, dan pantang menyerah dalam kehidupan ini. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, yang terakhir. Untuk menjadi orang optimis, satu, pastikan dasar pengharapanmu letakkan di firman Tuhan. Yang kedua, pastikan orang-orang di sekelilingmu adalah orang-orang yang optimis juga. Yang ketiga, ada lagi nih, jangan selalu merasa menjadi korban, tapi belajar bersyukur. Hal yang ketiga, jangan selalu menjadi korban, tapi belajar bersyukur. Seringkali kita menempatkan diri kita menjadi korban dari suatu keadaan. Dan itu akhirnya membuat kita seringkali mengasihi diri kita sendiri dan menyalahkan orang lain atau keadaan. Tapi hari ini mari belajar, mari kembangkan, mari latih terus. Mari belajar melihat sesuatu dari sisi positif. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Kadang-kadang kita nggak tahu mungkin. Tapi bersyukur melatih optimisme kita. Melatih kita jadi pribadi yang tidak punya mental korban. Tapi kita mau belajar selalu bersyukur. Contoh, saya kasih contoh supaya setiap kita mengerti. Bapak Ibu contoh. Kalau seandainya satu kali pimpinan kita minta kita masuk kerja, mengerjakan sebuah tugas, sedangkan yang lain tidak. Dan seringkali yang muncul, kalau orang punya pandangan sebagai korban victim, selalu akan berkata gini, kenapa kok saya? Udah gak ada lembur. Yang lain mah enak di rumah. Saya capek-capek. Lihat. Seringkali yang muncul seperti itu, kenapa? Karena pandangan kita jadi korban. Tapi kalau kita belajar bersyukur, maka ini akan kita keluarkan. Kalau kita mengembangkan sikap syukurnya, kita terus-menerus kita jadikan gaya hidup. Maka ini yang keluarkan. Kalau kita diberikan, hanya kita yang diberikan tanggung jawab masuk hari itu. Orang yang selalu bersyukur akan berpikir seperti ini. Berarti bos saya percaya sama saya. Berarti bos saya menilai saya lebih cakap, lebih mampu dibanding yang lain. Yes. Contoh lain. Hari-hari ini beberapa hari lalu saya ketemu dengan seorang pegawai bank yang tetap masuk dan dia harus, karena dia bagian luar,
Lalu saya coba bertanya, Pak, kok masih masuk? Bukankah bank beberapa sempat meliburkan? Oh iya, saya tetap masuk, tapi nggak apa-apa. Ya, mungkin dia menerima, ya gaji memang hari-hari ini dipotong, intensifnya nggak keluar, berkurang gajinya. Tapi kalau kita belajar bersyukur, orang yang belajar bersyukur, dia berkata gini, nggak apa-apa, yang penting masih bisa menghasilkan dan mencukupi kebutuhan keluarga di tengah masa-masa seperti ini dibandingkan saya di rumah. Bukan lagi merasa jadi korban. Kenapa harus saya, kenapa saya? Bapak Ibu, cara pandang kita, cara kita melihat sesuatu harus kita latih. Dari yang selalu merasa sebagai korban, mengeluh, merasa dimanfaatkan, selalu merasa kasihan pada diri sendiri. Harus kita latih, harus kita rubah menjadi bersyukur. Saya percaya bukan perkara mudah. Tapi saya percaya ini harus kita usahakan setiap kali. Supaya setiap kita jadi pribadi optimis. Karena masa depan sungguh ada, ditentukan oleh sikap bersyukurmu. Atau engkau merasa jadi korban. Saya akan kasih contoh. Oke, nah, saya akan kasih contoh, Bapak Ibu. Suatu kali ketika Anda berkunjung ke rumah seseorang dan ketika itu Anda disuguhi dengan gelas dengan isi yang seperti ini hanya setengah, maka cara kita melihat bisa berbeda-beda. Dan ini akan membedakan apa yang keluar dari hidupmu. Ada yang berpikir bahwa, loh kok aku cuma diberikan setengah gelas kosong? Kok cuma separuh doang ya? Ini pasti tuan rumahnya medit ini. Oke? Tapi sebaliknya, kita bisa belajar bersyukur dan berpikir ini setengah penuh. Perhatikan yang tadi setengah kosong. Tapi kalau orang yang belajar bersyukur, dia akan lihat, oh setengah penuh. Mungkin tuan rumahnya bijaksana. Kenapa? Kalau diisi penuh, maka akan tumpah-tumpah. Dan mungkin tuan rumah tahu bahwa saya tidak bisa minum, menghabiskan semuanya. Jadi daripada dibuang, lebih baik saya separuh dulu, kalau kurang saya bisa minta. Dan Anda bisa lebih enjoy, bisa menikmati daripada Anda menggerutu. Setuju? Perhatikan. Cara kita melihat akan menentukan. Cara kita bersyukur akan menentukan. Kamu bisa menikmati hidup atau tidak. Atau Anda akan menggerutu. Dan ini harus kita latih setiap hari. Terus menerus. Mari belajar menjadi seperti Kaleb. Mari belajar menjadi pribadi yang optimis dalam hidup ini. Letakkan dasar pengharapanmu kepada janji Kristus yang tidak pernah berubah. Percayalah kepada kemampuan dan anugerah Tuhan yang besar dalam dirimu. Pilihlah dikelilingi oleh orang-orang yang selalu optimis dan berenergi. Latihlah cara pandang kita bukan jadi korban, tapi bersyukur. Dan saya percaya masa depan sungguh ada buat setiap Anda yang memiliki pribadi optimis. Buat setiap Anda yang melatih dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih optimis lagi. Luar biasa. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan, tapi saya percaya masa depan sungguh ada buat setiap orang yang memiliki pribadi yang optimis. Buat setiap orang yang mau meletakkan dasar pengharapannya kepada firman Tuhan. Buat setiap orang yang memilih dikelilingi oleh orang-orang yang punya energi positif, optimis. Dan setiap orang yang mau melatih dirinya. Sehingga gak punya mental korban. Tapi kita belajar melihat segala sesuatu dengan bersyukur. Saya percaya. Apapun yang kita alami hari ini. Seperti hari ini pun. Di tengah-tengah pandemik COVID-19. Di tengah-tengah virus corona. Anda bisa menyalahkan banyak hal. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapapun.
Tapi itu tidak akan membawa Anda kemanapun. Justru akan merusak hidupmu. Tapi hari ini saya mengajak setiap Anda, mari latih diri Anda. Terus menerus, setiap waktu dan segala kondisi. Untuk optimis, melihat bahwa dalam setiap kondisi seperti ini pun Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap beri yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tetap jaga hidup kita. Saya percaya ketika kita mampu optimis, mampu bangkit, kondisi ini akan membawa sebuah perubahan yang ajaib dalam hidup Anda dan saya. Masa depan sungguh ada. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Mari optimis bersama Yesus. Ada hal-hal yang ajaib yang bisa kita lakukan. Mari Bapak Ibu, saya akan berdoa buat setiap Anda. Dan kita akan siapkan perjamuan kudus. Mari saya akan berdoa buat setiap Anda. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya sungguh masa depan itu ada buat setiap kami dan pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Karena pengharapan kami berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang bisa kami lihat. Bukan berdasarkan kenyataan. Tapi firman Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Biar kami belajar untuk memilih hidup kami dikelilingi oleh orang-orang yang optimis. Yang membuat semangat dalam hidup kami memang pantang menyerah. Seperti Kaleb, Tuhan yang selalu berkata, kita akan menyerang berulang-ulang. Gagal biasa, kita bangkit lagi, pasti bisa. Dan yang terakhir, izinkan kami, ingatkan kami selalu Roh Kudus ketika kami menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Ajar kami punya hati bukan sebagai korban, tapi ajar kami punya hati yang mau bersyukur, belajar bersyukur, melihat segala sesuatunya dari sesuatu yang baik. Dan karena itu gak bisa kami lakukan sendiri. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami. Jamah hati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini mereka lagi ketakutan, khawatir, pesimis, mari Roh Kudus jamah mereka. Ubahkan hidupnya. Ubahkan cara mereka melihat. Biar kami bisa melihat seperti Yesus melihat. Dengan segala sesuatu yang optimis. Terima kasih. Dan setelah lagi kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Jadi jadi sebuah persekutuan yang selalu menguatkan. Selalu ada dalam hidup kami. Dan selalu mengingatkan ada Yesus. Dan kami berjalan bersama Tuhan. Tanpa sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Anda bisa persiapkan perjamuan Anda. Anda bisa siapkan teh sebagai pengganti untuk anggur dan crackers atau roti sebagai pengganti tubuh Kristus. Saya beri waktu Anda untuk mempersiapkan. Mari Bapak Ibu, kalau Anda sudah mempersiapkannya, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, saya mau mengingatkan Anda, biar melalui perjamuan kudus, biar melalui persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus ini, memampukan setiap kita untuk melihat seperti Yesus juga melihat. Ingatlah ketika Yesus harus berkorban, dia melihat bahwa ini semua baik dan untuk menggenapkan rencana Tuhan. Menebus hidup manusia, menebus hidup Anda dan saya. Ketika dia dikhianati dan dicaci maki, Yesus sanggup berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sanggup melihat dari cara yang berbeda. Melihat dengan sesuatu dari sudut pandang yang sangat baik. Dan biar persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini memampukan setiap kita. Karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya buat Anda dan saya. Dan kita pun melalui persekutuan ini, melalui makan roti dan darah Yesus, kita dimampukan. Karena masa depan semua ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Roti ini adalah benar-benar tubuh-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami akan makan dengan iman dan percaya. Haleluya. Makan sama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat anggur kita. Ini adalah anggur yang benar-benar darah. Di dalam darahmu dicurahkan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami, kemampuan supaya kami bisa melihat masa depan yang luar biasa. Melihat janji Tuhan ada di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus minum dengan percaya. Syukur, haleluya. Mari sama-sama. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Kirabaya rabas, kirabaya rabas. Terima kasih Tuhan, Kau yang mampukan setiap kami. Kirabaya rabas, kirabaya rabas. Oh haleluya Yesus. Kirabaya rabaya rabas. Kau baik Yesus. Kirabaya rabaya rabas, kirabaya. Kekuatan yang darimu yang hidup dalam kami. Persekutuan yang menguatkan setiap kami. Membuat kami kuat, tidak khawatir, tidak takut. Kami percaya masa depan itu sungguh ada. Dan setiap kami Tuhan diubahkan jadi pribadi yang optimis. Buka mata hati kami, buka mata rohani kami supaya kami bisa melihat rancangan Tuhan di balik semua yang terjadi. Buat kami semakin percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam banyak hal dalam hidup ini, dalam kondisi hari ini pun. Dan kami percaya pribadi Yesus ada di hidup kami. Ia akan menjadi hal yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur, Dan setelah kami akan mendengar, kami akan berdoa bersama, berdoa syafaat. Tuhan juga urapi setiap kami. Kami berdoa buat bangsa ini, buat para dokter, buat jemaatmu di mana berada. Kami percaya kekuatan doa sanggup menopang setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kami mendengar firman Tuhan, hati kami merasa ada kekuatan yang ekstra memberikan pada kami. Kau sudah lepaskan segala ketakutan, kekhawatiran yang saat ini kami rasakan. Tapi Bapak, kami percaya Kau akan berikan pengharapan yang dari Engkau. Makasih Tuhan, kami akan mau berdoa syafaat bersama-sama. Silakan saudara-saudara yang di rumah juga berdoa bersama saya. Kami mulai. Bapa Allah kami dalam surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami doa sepakat seia sekata datang kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, Kau berikan Tuhan Presiden Bapak Jokowi dan sejajar kabinet yang Dia pimpin, berikan mereka kesehatan, kesembuhan, bahkan Tuhan keselamatan yang dari Engkau. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, berikan Tuhan Dia hikmat-Mu, berikan Tuhan sesuatu Tuhan yang apa diputuskan adalah yang tepat dari Engkau untuk mengatasi wabah corona ini. Tuhan, kami percaya saat ini Kau sendiri Tuhan yang campur tangan untuk negara kami Indonesia, biar kami cepat Tuhan lepas dari cengkaman wabah corona. Kami percaya juga Tuhan, semua rakyat Indonesia mau patuh dengan apa yang sudah diberikan pada rakyat untuk kami menepati. Kami harus banyak di rumah. Tuhan, kami percaya rakyat Indonesia semuanya patuh karena kami mau saling
menyintai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan yang tugas di rumah sakit. Berikan mereka Tuhan keselamatan yang dari Engkau, kekuatan yang dari Engkau. Bahkan Tuhan, berikan mereka hikmat bagi peneliti-peneliti virus corona ini Tuhan. Mereka bisa cepat Tuhan mendapatkan pencegahan untuk virus corona. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa, Kau yang lengkapi Tuhan peralatan yang dibutuhkan oleh medis, obat-obatan yang dibutuhkan. Tuhan, Kau sendiri Tuhan, beri kekuatan untuk dokter, berikan mereka dengan hati yang tulus, bisa Tuhan, untuk merawat dan mengobati para pasien yang terkena virus corona. Biar mereka cepat sembuh dan bisa kembali ke keluarganya. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Bapak, kami juga berdoa para hamba-hambamu yang Kau percayai masing-masing di seluruh Indonesia. Mereka tetap punya tanggung jawab untuk mengembalakan domba-domba yang sudah Kau berikan pada mereka dan Kau percaya pada mereka. Mereka akan berikan Kau cara yang untuk Tuhan tetap memberikan makanan rohani untuk disampaikan kepada domba-domba yang Kau percaya. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat GBI Regeneration Church. Kami rindu semuanya masing-masing keluarga mengadakan mezbah doa keluarga di masing-masing rumah. Berikan Tuhan imam besar yang Kau percayai, bahkan penolong istri-istri, Tuhan, anak-anak juga yang Kau Tuhan berikan kepatuhan, bisa rindu dan Tuhan berani berkorban yang sudah disediakan waktu. Mereka berkumpul sama-sama memuji menyembah Engkau. Tuhan, berikan mereka lebih lagi Tuhan mendapat sukacita karena di dalam mezbah keluarga ini ada Tuhan selain puji sembah, ada sharing firman, ada saling Tuhan mendoakan dan saling bersaksi untuk cinta kasih-Mu. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami juga berdoa kalau saat ini anak-anak-Mu Tuhan yang sedang tidak sempurna kesehatannya. Saat kami naikkan doa, Kau sudah menjamah Tuhan. Bahkan Tuhan Kau berikan damai sejahtera, sukacita, sehingga punya hati yang gembira sebagai obat yang mujarab. Tuhan, kuasa bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saat ini masing-masing penghasilannya pasti Tuhan tidak seperti sedia kala. Tapi kami percaya Tuhan, Kau berikan Tuhan mereka jalan keluar, bahkan mereka bisa tercengang mendapat sesuatu berkat yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dengar, tapi Kau nyatakan di dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan, Kau gerakkan hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya apapun yang telah diterima berkat itu, mereka bisa mengatur dengan cukup dan limpah. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang selalu memberikan yang terbaik melalui ini khotbah online. Apa yang dibutuhkan Kau cukupi hikmat-Mu, sehingga Tuhan apa yang disampaikan tambah hari tambah sempurna, tambah hari tambah kami juga mendapat urapan-Mu bersama-sama keluarga untuk Tuhan setiap minggu kami sama-sama ibadah di rumah. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon di satu nama yang berkuasa, bahkan nama yang membuat mujizat selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati bangsa ini. Kami lepaskan berkat dan damai sejahtera buat bangsa kami Indonesia, buat kota kami tercinta Surabaya. Kami percaya perlindungan-Mu nyata di bangsa ini Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu nyata buat gereja. Ibadah kami udah selesai hari ini. Kami percaya, mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel, yang sekarang menjadi juga dalam hidup kita, karena kita juga keturunan Abraham. Cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu. Dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menjaga kita, melindungi kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kecap syukur dan berdoa yang sudah terima, katakan sama-sama, haleluya, amin. Bapak Ibu, ibadah hari ini sudah selesai. Dan saya percaya jadi berkat buat Anda. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless.